Pendidikan karakter itu sebetulnya adalah sesuatu yang sangat mendasar sekali bagi perkembangan kepribadian anak. Jadi, yang harus diawali itu adalah bagaimana caranya lingkungan itu mampu mengendalikan emosi. Dan setelah emosi ini bisa berkembang dengan baik, sehat, maka kemampuan intelektualnya juga akan mudah untuk dioptimalisasi. Pendidikan karakter itu harus seimbang, baik dibiasakan ketika di rumah maupun di sekolah. Pada intinya, lingkungan rumah dan sekolah harus saling bekerja sama untuk memberikan dukungan yang konsisten dalam pembentukan karakter-karakter anak. Pola asuh yang pertama itu dimulai dari rumah. Jadi, anak sebagai pusat dari lingkungan itu memang mikrosistem yang pertama adalah orang tua itu sendiri. Bagaimana orang tua memberikan stimulasi, mengasuh anak, membina anak, akan memberikan manfaat yang sangat besar sekali bagi perkembangan psikologis anak. Baik itu terkait kepribadiannya, kemudian sosial emosinya, kemudian intelektualitasnya, kemudian bagaimana dia bisa memberikan respon terhadap situasi sosial. Dan itu semua harus dimulai dari keluarga. Kami sempat bertanya kepada beberapa anak, lalu apa jawaban mereka ketika ditanya apakah mereka sudah dibiasakan mandiri sejak duduk di bangku sekolah dasar? Suka. Males. Bukannya main aja. Ayo. Ngepel, nyapu, bersihin kasur, belajar, ngebawa barang-barang. Melihat reaksi jawaban anak yang sangat beragam, hal ini sangat wajar karena mengingat pendekatan orang tua terhadap kemandirian anak itu berbeda-beda. Jadi, sekolah dapat menyusun program khusus untuk pendidikan karakter, termasuk materi pembelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler. Di pelaksanaan kurikulum Merdeka terbaru saat ini juga sudah lebih mengedepankan pelaksanaan pendidikan karakter pada semua jenjang pendidikan, agar peserta didik menjadi pembelajar yang kompeten sepanjang hayat dan yang bertindak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembinaan karakter pada anak itu sebetulnya bisa dimulai dari hal-hal kecil. Yang pertama itu kita bisa menjadi contoh yang baik. Orang tua maupun guru itu merupakan pendidikan atau role model yang paling utama bagi anak. Jadi pemberian contoh yang baik itu sangat diperlukan dan sangat penting sekali bagi perkembangan psikologis anak. Biasanya di usia anak-anak mereka sangat suka sekali ketika diberikan pujian ataupun apresiasi. Apresiasi dimulai dari hal-hal terkecil, tidak membanding-bandingkan dengan orang lain. Karena banyak sekali orang tua zaman sekarang yang suka membanding-bandingkan anaknya dengan orang lain. Misalkan, "Dek, anak Bu Desi udah bisa berenang loh, anaknya Bu ini udah bisa masak, udah bisa ke angkasa." Nah, justru hal-hal seperti ini tuh harus bisa dihindari supaya tidak membuat anak-anak itu merasa down. Yang terakhir yaitu pemberian tanggung jawab. Dengan membiasakan memberikan tanggung jawab kepada anak-anak di rumah, seperti menjaga kebersihan kamar ataupun membantu dalam pekerjaan rumah tangga, dapat mengembangkan rasa tanggung jawab dan kerjasama. Karakter yang dikatakan memiliki problem perilaku itu biasanya memunculkan karakteristik tertentu. Nah, biasanya tidak hanya di rumah, tetapi juga di luar rumah, baik di lingkungan tetangga, masyarakat, sekolah. Umumnya mereka biasanya kurang biasa mengikuti aturan-aturan yang ada di lingkungan. Kemudian biasanya juga seringkali melakukan pelanggaran-pelanggaran kecil, dan dimulai dari pelanggaran kecil ini kemudian nanti bisa saja berdampak besar.